Yang kedua, ia menyatakan segala kekurangan dari barang yang akan dijual, baik yang tersembunyi atau yang nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya. Yang demikian itu adalah wajib. Kalau disembunyikannya, niscaya adalah ia orang zalim dan penipu, dan penipuan itu haram dan telah meninggalkan nasihat pada muamalah perniagaan. Dan nasihat itu wajib. Manakala dibukanya salah satu dari dua belahan kain dan disembunyikannya yang sebelah lagi, niscaya dia itu penipu. Begitu pula apabila dibentangkannya kain pada tempat yang gelap, dan begitu pula apabila diperlihatkannya satu yang terbaik dari sepasang sepatu atau selop dan lain sebagainya. Dibuktikan haramnya penipuan itu oleh apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi SAW melalui pada seorang laki-laki yang menjual makanan. Maka Nabi SAW merasa tertarik kepada makanan itu. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Maka beliau melihat basah. Lalu bertanya, apakah ini? Laki-laki itu menjawab, kena hujan. Lalu Nabi SAW menyahut, mengapakah tidak kamu letakkan atas makanan, supaya dilihat orang, barang siapa menipu kami, maka tidaklah ia daripada kami. Dibuktikan kepada wajibnya ketegasan dengan menerangkan kekurangan-kekurangan ialah apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi SAW tatkala sudah menerima sumpah setia, Jurair kepada Islam, lalu beliau pergi hendak meninggalkan tempat itu. Maka beliau tarik kain Jurair kepadanya dan mensyaratkan kepada Jurair supaya tegas dalam berjual beli bagi tiap-tiap orang Islam. Dari itu, Jurair apabila bangun menjualkan barang dagangannya, niscaya dilihatnya kekurangan-kekurangannya kemudian diterangkannya. Kemudian disuruhnya pilih kepada pembeli itu dengan berkata, kalau mau, ambillah, dan kalau tidak mau, tinggalkanlah. Lalu orang mengatakan kepadanya, kalau engkau berbuat seperti ini, niscaya tidak akan berlangsung penjualanmu. Maka beliau menjawab, sesungguhnya kami telah bersumpah setia dengan Rasulullah SAW untuk menjelaskan dalam pembelian bagi setiap muslim. Adalah Wailah bin Al-Aqsa berhenti di suatu tempat. Lalu seorang laki-laki menjual untanya dengan harga 300 dirham. Wailah terlupa dan laki-laki yang membeli telah pergi dengan membawa unta yang dibelinya. Lalu Wailah berjalan cepat di belakang orang itu dan berteriak memanggil, hai yang membeli unta, engkau belikan unta itu untuk dagingnya atau untuk kendaraan? Pembeli itu menjawab, untuk kendaraannya. Lalu Wailah berkata, sesungguhnya pada alas kakinya berlobang. Telah aku lihat lobang itu. Unta itu tidak akan sanggup berjalan terus-menerus. Maka pembeli itu kembali, lalu mengembalikan unta yang telah dibelinya. Dan oleh penjual itu mengurangkan harga unta itu dengan 100 dirham, seraya berkata kepada Wailah, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Engkau telah batalkan terhadapku akan penjualanku. Wailah menjawab, sesungguhnya kami telah mengadakan bayah, sumpah setia, dengan Rasulullah SAW untuk menegaskan pada jual beli kepada tiap-tiap muslim. Dan seterusnya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu penjualan, kecuali menerangkan kekurangannya. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui demikian, kecuali menerangkannya. Mereka memahami dari nasihat itu, bahwa tidak rela untuk saudaranya, selain apa yang ia rela untuk dirinya sendiri. Dan mereka tidak mempercayai bahwa yang demikian itu sebahagian dari amal perbuatan yang utama dan tambahan kedudukan yang tinggi. Tetapi mereka mempercayai bahwa yang demikian itu sebahagian dari syarat-syarat Islam yang masuk di bawah bayah, sumpah setia mereka. Dan ini adalah hal yang sukar bagi kebanyakan orang.
Maka karena itulah mereka memilih menjuruskan diri kepada ibadah dan mengasingkan diri dari manusia ramai. Karena menegakkan hak-hak Allah serta bercampur baur dan bermuamalah, berniaga, adalah perjuangan mujahadah yang tidak bangun menegakkannya selain oleh orang-orang sidik. Dan tidak mudah yang demikian bagi seseorang hamba, kecuali dengan mempercayai dua hal. Satu, bahwa mencampurkan dengan kekurangan-kekurangan dan melakukan benda itu tidaklah menambah rezeki, tetapi menghapuskan rezeki dan menghilangkan keberkatannya. Dan apa yang dikumpulkannya dari campuran yang bermacam-macam itu akan dibinasakan oleh Allah dengan sekaligus. Menurut cerita, ada seorang laki-laki mempunyai lembu betina yang diperahnya susunya dan dicampurkannya susu itu dengan air dan dijualkannya. Maka datanglah banjir, lalu karamlah lembu betina itu. Maka berkata sebahagian anaknya, bahwa air yang berpisah-pisah yang telah kita tuangkan dahulu ke dalam susu itu telah berkumpul sekaligus dan mengambil lembu betina kita. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi Saud telah bersabda, dua orang yang berjual beli, apabila keduanya benar dan berterus terang nasihat menasehati, niscaya diberkati kepada keduanya dalam berjual beli. Dan apabila keduanya menyembunyikan dan membohong, niscaya dicabut keberkatan jual beli itu. Pada suatu hadits tersebut, tangan kudrah, kuasa Allah di atas dua orang yang berkongsi, selama keduanya tidak khianat mengkhianati. Apabila keduanya khianat mengkhianati, niscaya Allah mengangkatkan tangannya daripada keduanya. Jadi, harta itu tidak akan bertambah dari pengkhianatan, sebagaimana tidak akan berkurang dengan bersedekah. Dan orang yang tidak mengenali tambahan dan kekurangan, kecuali dengan timbangan, niscaya tidak akan membenarkan hadits di atas tadi. Dan barang siapa mengetahui bahwa sedirham saja kadang-kadang diberkati padanya, sehingga menjadi sebab kebahagiaan manusia di dunia dan pada agama, dan beribu-ribu yang susun bersusun, kadang-kadang dicabut oleh Allah akan keberkatan daripadanya, sehingga menjadi sebab kepada kebinasaan pemiliknya, di mana ia berangan-angan akan memboros dengan uang itu, dan dipandangnya lebih mendatangkan kemuslihatan baginya dalam beberapa hal. Lalu ia mengetahui akan arti perkataan kami, bahwa pengkhianatan itu tidak menambahkan harta dan sedekah itu tidak mengurangkan harta. Dua, yang tak boleh tidak dari kepercayaan itu, supaya sempurnalah nasihat itu dan menjadi mudah baginya, ialah bahwa ia tahu keuntungan dan kekayaan akhirat adalah lebih baik dari kekayaan dunia. Dan segala faedah harta dunia itu akan habis dengan habisnya umur, dan tinggallah segala kezaliman dan kedosaan. Maka bagaimanakah orang yang berakal itu membolehkan untuk menggantikan barang yang lebih baik dengan yang lebih buruk, dan kebaikan seluruhnya ialah pada keselamatan agama. Rasulullah SAW bersabda, senantiasalah la ilaha illallah menolak kemarahan Allah dari makhluk selama mereka tidak melebihkan perbuatan dunianya dari akhiratnya. Dan menurut kata-kata yang lain, selama mereka tidak memperdulikan akan apa yang kurang dari dunia mereka dengan keselamatan agamanya. Apabila mereka berbuat yang demikian itu dan mengucapkan la ilaha illallah, niscaya Allah Ta'ala berfirman, bohong kamu, tidaklah kamu itu benar dengan ucapan itu. Dan pada hadits lain tersebut, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya ia masuk surga. Lalu orang bertanya, apakah keikhlasannya itu? Rasulullah SAW menjawab bahwa dipeliharanya keikhlasan itu daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Dan bersabda Nabi SAW pula, tidaklah beriman dengan Al-Quran orang yang menghalalkan segala yang diharamkan oleh Al-Quran,
Dan orang yang mengetahui bahwa segala pekerjaan itu merusakkan keimanannya dan keimanannya itu adalah modalnya dalam perniagaan pada jalan akhirat, niscaya ia tidak akan menyia-nyiakan modalnya itu yang tersedia untuk umur yang tak berkesudahan, disebabkan keuntungan yang dimanfaatinya dalam beberapa hari yang terbilang jumlahnya. Dari sebahagian tabi'in yang mengatakan, kalau aku masuk ke masjid jami, dan masjid itu berdesak-desak dengan pengunjungnya, lalu ditanyakan kepadaku, siapakah yang terbaik dari mereka? Sesungguhnya aku menjawab, siapa yang lebih banyak memberi nasihat kepada mereka? Maka apabila mereka menjawab ini, niscaya aku menjawab dia itu adalah yang terbaik dari mereka. Dan kalau ditanyakan kepadaku, siapakah yang terjahat dari mereka? Niscaya aku menjawab siapa yang lebih banyak menipu mereka. Maka apabila ada orang yang mengatakan ini, niscaya aku menjawab, dia itu adalah yang terjahat dari mereka. Penipuan itu haram pada penjualan dan perusahaan seluruhnya, dan tidak seyogyanya seorang tukang mempermudah-mudahkan perbuatannya di atas cara. Jikalau orang lain berbuat demikian terhadap dia, niscaya ia tidak menyetujui untuk dirinya sendiri. Tetapi seyogyanya membaguskan dan meneguh kuatkan perbuatan itu. Kemudian menerangkan kekurangan-kekurangannya, kalau ada padanya kekurangan. Maka dengan demikian, terlepaslah dia. Seorang laki-laki pembuat sepatu bertanya kepada bin Salim. Orang itu bertanya, bagaimanakah supaya aku selamat dalam menjual selop-selop itu? Bin Salim menjawab, buatlah kedua muka sepatu itu sama. Janganlah engkau lebihkan kanan dari yang lain dan baguskanlah isinya. Dan hendaklah sepatu itu menjadi sebuah benda yang sempurna. Dekatkan di antara lubang-lubangnya dan janganlah engkau tindihkan salah satu dari kedua selop itu ke atas yang lain. Dan dari bahagian inilah apa yang ditanyakan orang kepada Ahmad bin Hanbal dari perbaikan kain, di mana perbaikan itu tidak terang. Imam Ahmad menjawab, tidak boleh bagi orang yang menjualnya menyembunyikannya. Dan sesungguhnya halal dijual kain yang diperbaiki dengan jahitan itu apabila diketahui akan diterangkannya. Atau ia tidak bermaksud perbaikan itu untuk menjualkannya. Kalau Anda berkata, muamalah, perniagaan, itu tidak akan sempurna. Manakala wajib orang menyebutkan segala kekurangan dari barang yang dijual, maka aku menjawab bukanlah demikian. Karena syarat saudagar itu tidaklah membeli untuk dijual, melainkan yang baik yang disenangi untuk dirinya sendiri. Jikalau ditahannya, tidak dijualnya, kemudian ia merasa puas pada penjualannya dengan keuntungan yang sedikit, lalu diberkati oleh Allah baginya pada penjualannya, dan ia tidak berhajat kepada penipuan. Dan sesungguhnya sukar yang demikian itu, karena mereka tidak merasa puas dengan keuntungan yang sedikit, dan tidak selamat yang banyak itu, kecuali dengan penipuan. Orang yang membiasakan dirinya yang tersebut di atas itu, niscaya tidak akan menutup yang kekurangan. Kalau jatuh ke dalam tangannya yang kekurangan, walaupun yang jarang terjadi, maka hendaklah disebutkannya dan hendaklah ia merasa puas dengan harganya itu. Ibnu Sirin menjual seekor kambing, lalu ia berkata kepada pembelinya, aku jelaskan kepadamu kekurangan yang ada pada kambing itu, yaitu terbalik kuku pada kakinya. Al-Hasan bin Solih menjual budak wanita, lalu mengatakan kepada pembelinya, budak ini selama pada kami. Pada suatu kali ia berdahak darah. Maka begitulah adanya jalan yang ditempuh oleh kaum agama. Siapa yang tidak sanggup cara yang demikian, maka hendaklah meninggalkan muamalah, perniagaan, atau menempatkan dirinya pada azab akhirat. Yang ketiga, bahwa tidak menyembunyikan sedikit pun tentang kadarnya.
Yang demikian itu adalah dengan kejujuran timbangan dan berhati-hati padanya dan pada sukatan. Maka seyogyanya menyukat sebagaimana mestinya disukatkan. Allah Ta'ala berfirman, celaka untuk orang-orang yang mengecuh apabila mereka menyukat dari orang lain untuk dirinya dipenuhkannya sukatan. Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dikuranginya. S83 Al-Mutaffifin ayat 1, 2, 3. Dan tidak akan terlepas dari ini, kecuali dengan melebihkan apabila memberi dan mengurangkan apabila mengambil. Karena keadilan yang sebenarnya amat sedikitlah tergambar ke alam kenyataan. Dari itu, hendaklah keadilan itu zahir, luar dengan zahirnya kelebihan dan kekurangan. Maka orang yang meminta benar-benar akan haknya dengan sesempurna mungkin akan melampauinya. Sebahagian mereka itu mengatakan, aku tidak akan membeli neraka daripada Allah dengan sebutir biji-bijian. Dari itu, apabila ia mengambil maka dikuranginya setengah biji-bijian. Dan apabila ia memberi, maka ditambahinya sebutir biji-bijian. Ia mengatakan, nerakalah bagi orang yang menjual sorga dengan sebutir biji-bijian, di mana sorga itu lebarnya langit dan bumi. Maka alangkah meruginya orang yang menjual yang baik dengan neraka. Sesungguhnya bersangatan benar mereka menjaga diri dari yang tersebut tadi dan yang menyerupainya. Adalah karena semuanya itu perbuatan zalim yang tidak mungkin berobat daripadanya. Karena ia tidak mengenal lagi pemilik-pemilik dari biji-bijian itu, untuk dapat dikumpulkannya dan diselesaikannya hak-hak mereka. Dan karena itulah, tatkala Rasulullah SAW membeli sesuatu, lalu berkata kepada yang menimbang, tatkala menimbang menurut harganya, timbanglah dan lebihkanlah timbangan itu. Fudail melihat anaknya yang sedang membasuh dinar yang akan dibelanjakannya. Dan anak itu menghilangkan kotoran yang ada pada dinar dan membersihkannya. Sehingga tidak bertambah timbangannya disebabkan yang demikian. Maka Fudail berkata, hai anakku, perbuatanmu ini adalah lebih utama daripada 2 kali haji dan 20 kali umrah. Setengah salaf berkata, saya heran melihat saudagar dan penjual, bagaimana ia terlepas. Ia menimbang dan bersumpah pada siang hari dan tidur pada malam hari. Nabi Sulaiman As bersabda kepada puteranya, hai anakku, sebagaimana masuknya biji-bijian di antara 2 batu, maka begitu pula lah masuknya kesalahan di antara 2 orang yang berjual beli. Setengah orang-orang solih telah melakukan salat mayit kepada seorang yang keperempuan-perempuanan. Lalu ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa orang itu fasik. Maka orang solih tadi diam. Kemudian diulangi lagi perkataan tersebut. Lalu beliau menjawab, seolah-olah engkau berkata kepadaku, adalah orang itu mempunyai 2 timbangan. Dia memberi dengan 1 timbangan dan dia mengambil dengan timbangan yang lain. Beliau tunjukkan dengan itu bahwa fasik adalah kezaliman antara seseorang dengan Allah Ta'ala. Dan ini adalah setengah dari kezaliman hamba. Toleransi dan pemaafan padanya adalah lebih jauh. Dan tindakan keras mengenai urusan timbangan itu adalah besar. Dan melepaskan diri daripadanya berhasil dengan sebutir dan setengah butir biji-bijian. Dan pada qiraah bacaan Abdullah bin Mas'ud pada firman Allah Ta'ala, supaya kamu jangan melanggar aturan berkenaan dengan timbangan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Artinya, jarum dari timbangan. Lisanul Mizan S55 Ar-Rahman ayat 8 dan 9. Karena kekurangan dan kelebihan itu, nyata dengan merengnya jarum timbangan itu.
Kesimpulannya, tiap-tiap orang yang menginsafi untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Walaupun dalam sepatah kata dan tidak menaruh keinsyafan seperti apa yang diinsyafkannya itu. Maka termasuklah dia dalam firman Allah Ta'ala, celaka untuk orang-orang yang mengecuh. Apabila mereka menyukat dari orang lain, untuk dirinya dipenuhkannya sukatan, sampai beberapa ayat lagi. S83 Al-Mutaffifin ayat 1 dan 2. Pengharaman yang demikian itu pada sukatan, tidaklah karena dia itu sukatan, tetapi karena ada suatu hal yang dimaksudkan, yaitu meninggalkan keadilan dan keinsyafan akan arti keadilan. Maka dia itu zalim pada segala perbuatan yang dilakukannya. Maka yang mempunyai neraca itu berada dalam bahaya neraka. Tiap-tiap orang mukallaf yang telah dewasa dan berpikiran sehat adalah mempunyai neraca dalam segala perbuatan, perkataan dan segala gurisan hatinya. Maka nerakalah baginya, jika ia berpaling dari keadilan dan mereng dari kelurusan. Dan jikalau tidak sukarlah ini dan mustahilnya, niscaya tidaklah datang firman Allah Ta'ala. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya, itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan. S19 Maryam ayat 71. Maka senantiasalah hamba itu tidak terpelihara, tidak masuk, dan kemerengan dari kelurusan. Hanya derajat kemerengan itu berlebih kurang secara besar-besaran. Maka karena itulah, berlebih kurangnya masa manusia itu menetap dalam neraka sampai kepada masa kelepasan. Sehingga setengah mereka tidak tinggal dalam neraka, melainkan sekedar kafarat sumpah. Dan setengahnya tinggal beribu-ribu tahun. Maka marilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala kiranya mendekatkan kita kepada kelurusan dan keadilan. Sesungguhnya kesulitan di atas titian asyiratal mustaqim tanpa mereng padanya adalah tak dapat diharapkan. Karena titian itu adalah lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jikalau tidaklah pertolongan Allah, niscaya orang yang lurus pun tidak akan sanggup melewati jalan yang memanjang di atas titian neraka, yang sifatnya lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang itu. Dan menurut kadar kelurusan di atas siratal mustaqim itu, ringanlah hamba pada hari kiamat di atas titian itu. Tiap-tiap orang yang mencampurkan makanan dengan tanah atau lainnya, kemudian disukatinya, maka adalah dia itu orang yang mengecuh, menipu, pada sukatan. Tiap-tiap penjual daging, yang menimbang bersama daging tulangnya, yang tidak berlaku kebiasaan seperti itu, maka dia itu adalah orang yang menipu pada timbangan. Dan kiaskanlah kepada yang tersebut ini perumpamaan-perumpamaan yang lain, sehingga pada hasta yang dilakukan oleh penjual kain. Karena apabila ia membeli lalu dilepaskannya kain pada waktu penghastaan, dan tidak dipanjangkannya menurut semestinya, dan apabila ia menjualkannya lalu dipanjangkannya pada penghastaan supaya menampak berlebih kurang ukurannya, maka semua itu adalah termasuk pembohongan yang orangnya dibawa ke neraka. Yang keempat, bahwa berkata benar tentang harga barang dan tidak disembunyikannya sesuatu. Rasulullah SAW melarang talakir ukban dan melarang pula an-najasi. Talakir ukban, yaitu menghadapi rombongan yang datang ke kota dan menerima barang yang dibawa mereka serta berdusta tentang harga barang di kota. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu melakukan talakir ukban. Dan barang siapa melakukan yang demikian, maka yang mempunyai barang itu boleh berkhiyar, memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli setelah ia datang di pasar. Pembelian itu sah. Akan tetapi kalau ternyata bohongnya, maka boleh si penjual itu berkhiyar.
Dan kalau ia benar, maka tentang hiyar itu, terdapat khilaf perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena timbul pertentangan dari umumnya bunyi hadits di atas tadi, serta tak ada padanya penipuan. Dan dilarang pula orang kota menjual untuk orang kampung, yaitu, orang itu datang ke kota dengan membawa barang makanan, dengan maksud mau dijualnya dengan segera. Lalu berkata orang kota kepadanya, tinggalkanlah makanan itu padaku, sehingga aku dapat memahalkan harganya dan aku menunggu ketinggian harganya itu. Cara ini diharamkan pada makanan. Dan mengenai barang-barang lain, terdapat khilaf di antara para ulama. Dan yang lebih terang kepada kebenaran, diharamkan, karena umumnya larangan itu. Dan karena perbuatan yang tersebut adalah melambatkan penjualan untuk menyempitkan orang banyak pada umumnya, tanpa faedah untuk mencari kelebihan yang menyempitkan. Rasulullah SAW melarang an-najasi, yaitu datang kepada si penjual yang sedang berhadapan dengan orang yang ingin membeli barang itu, dan meminta barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sedang sebenarnya ia tidak bermaksud membelinya. Hanya ia bermaksud menggerakkan keinginan si pembeli kepada barang itu. Cara ini, jika tak ada kesepakatan dengan si penjual, adalah perbuatan haram dari yang melakukan an-najasi, dan jual beli itu sah. Dan jika ada kesepakatan dengan si penjual, maka tentang boleh khiyar bagi si pembeli terdapat khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang lebih utama, boleh si pembeli melakukan khiyar. Karena terdapat penipuan dengan perbuatan yang menyerupai dengan penipuan pada mengikat susu lembu supaya tidak diminum oleh anaknya. Lalu timbul sangkaan bagi si pembeli bahwa binatang itu banyak susunya, dan menyerupai pula dengan penipuan pada talakir ukban. Maka segala larangan tersebut menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan berbuat yang menimbulkan keraguan-raguan kepada si penjual dan si pembeli tentang harga barang di waktu itu, dan menyembunyikan sesuatu hal, di mana kalau si penjual atau si pembeli mengetahuinya, niscaya ia tidak akan mau melakukan jual beli itu. Maka perbuatan tersebut termasuk penipuan yang diharamkan, yang berlawanan dengan nasihat yang diwajibkan dalam jual beli. Diceritakan bahwa seorang dari tabi'in berada di Basrah dan ia mempunyai seorang budak di Sus yang berusaha menyediakan gula kepadanya. Lalu budak itu menulis surat kepada tabi'in tadi yang menerangkan bahwa batang tebu telah diserang penyakit pada tahun ini. Dari itu, belilah gula. Tabi'in itu menerangkan seterusnya. Lalu beliau membeli gula banyak-banyak. Tatkala sampai waktunya, maka beliau beruntung 30.000. Lalu pulang ke rumahnya, maka beliau berpikir pada malamnya, seraya berkata, aku telah beruntung 30.000 dan aku telah merugi akan nasihat kepada seorang lelaki muslim. Tatkala pagi hari, terus datang kepada penjual gula itu dan menyerahkan kepadanya uang yang 30.000. Seraya berkata, diberkahi Allah kiranya engkau pada uang ini. Maka bertanya penjual gula itu, dari manakah uang ini untukku? Tabi'in itu menjawab, sesungguhnya aku telah menyembunyikan padamu akan hakikat makna keadaan yang sebenarnya adalah gula telah mahal pada waktu itu. Penjual gula itu menjawab, diberi rahmat kiranya oleh Allah akan kamu. Sesungguhnya telah engkau beritahukan sekarang kepadaku dan aku memandang baik uang ini untukmu. Tabi'in itu meneruskan ceritanya. Lalu beliau pulang dengan uang itu ke rumahnya, berpikir dan semalam-malaman tidak tidur. Dan berkata, apakah kiranya yang telah aku nasihatkan kepadanya, mungkin ia malu kepadaku. Maka ditinggalkannya uang itu untukku.
Maka pagi-pagi benar, beliau datang lagi kepada penjual gula itu, seraya berkata, kiranya Allah mendatangkan sehat walafiat kepadamu. Ambillah hartamu kepadamu, yang begitu adalah lebih membaikkan bagi hatiku. Maka penjual itu lalu mengambil dari tabi'in uang itu 30.000 itu. Maka hadits-hadits tadi tentang larangan-larangan dan cerita-cerita menunjukkan kepada tidak menunggu kesempatan dan kelengahan dari yang mempunyai barang. Lalu tersembunyilah dari penjual akan mahalnya harga atau dari pembeli untuk menanya-nanyakan berbagai macam harga. Kalau diperbuat yang demikian, maka itu adalah zalim, meninggalkan keadilan dan kenasehatan bagi kaum muslimin. Manakala si penjual itu menjual dengan beruntung, di mana ia berkata, aku jual dengan apa yang harus atasku atau dengan apa yang aku belikan, maka haruslah ia bersikap benar. Kemudian harus ia menerangkan dengan apa yang terjadi sesudah akad, tentang kerusakan atau kekurangan. Dan kalau ia membeli sampai kepada suatu waktu yang ditangguhkan, niscaya wajiblah diterangkannya. Dan kalau ia membeli dengan bertoleransi dari teman atau anaknya, niscaya wajiblah disebutkannya, karena orang yang melakukan muamalah jual beli itu berpegang kepada adat kebiasaan pada penyelidikan, di mana ia tidak meninggalkan perhatian untuk kepentingan dirinya sendiri. Apabila ia meninggalkan yang demikian disebabkan sesuatu sebab, maka haruslah diterangkan. Karena pegangan kepadanya adalah kepada amanahnya. Bab keempat tentang ihsan pada muamalah jual beli yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh dengan keadilan dan berbuat ihsan segala-galanya. Keadilan itu adalah sebab kelepasan saja dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya modal. Dan ihsan, membuat kebaikan, adalah sebab kemenangan dan memperoleh kebahagiaan. Dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya keuntungan. Dan tidak terhitung dari orang yang berakal pikiran. Orang yang merasa puas pada muamalah, jual beli, dunia, dengan modalnya saja. Maka seperti itu pula lah pada muamalah, jual beli, akhirat. Tiada seyogyanya bagi orang yang beragama, mencukupkan dengan keadilan dan menjauhkan kezaliman saja dan meninggalkan segala pintu ihsan. Allah Ta'ala berfirman, dan buatlah kebaikan, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada engkau. S28 Al-Qasas ayat 77. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan dan membuat kebaikan, ihsan. S16 An-Nahl ayat 90. Dan Allah SWT berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. S7 Al-A'raf ayat 56. Dan kami maksudkan dengan ihsan, yaitu perbuatan yang bermanfaat kepada orang yang melakukan muamalah, jual beli, sedang perbuatan itu tidak menjadi kewajibannya, tetapi sebagai perbuatan keutamaan daripadanya. Yang wajib itu masuk dalam bab keadilan dan meninggalkan kezaliman. Dan itu telah kami sebutkan dahulu. Derajat ihsan itu tercapai dengan salah satu dari 6 perkara. 1. Pada tipu daya jual beli al-mugabanah. Maka seyogyanya tidak menipu temannya dengan apa yang menurut kebiasaannya. Dia tidak akan bertipu daya dengan itu. Adapun pokok penipu dayaan itu diizinkan. Karena berjual beli adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan itu tidak mungkin kecuali dengan sesuatu tipu daya. Tetapi hendaklah dijaga berlebih kurang padanya. Kalau si pembeli memberikan tambahan di atas keuntungan yang biasa, ada kalanya karena bersangatan keinginannya atau bersangatan hajatnya sekarang juga kepada barang itu, maka seyogyanya penjual tidak menolak menerimanya.
maka itu adalah termasuk ihsan. Manakala tak ada penipuan, niscaya tidaklah mengambil kelebihan itu dinamakan kezaliman. Dan sebahagian ulama beraliran bahwa yang tipu daya dengan melebihi dari sepertiga modal itu mengharuskan khiyar, memilih antara meneruskan akad itu atau merombaknya. Kami tidak berpendapat demikian, tetapi sebahagian ihsan itu ialah mengurangkan tipu daya itu. Menurut riwayat bahwa pada Yunus bin Ubaid terdapat pakaian-pakaian yang berbagai macam harganya. Semacam harga tiap-tiap sehelai daripadanya 400 dan semacam harga tiap-tiap sehelai 200. Kemudian Yunus pergi salat dan ditinggalkannya di toko anak saudaranya. Maka datanglah seorang Arab dusun dan meminta sehelai kain yang harganya 400. Lalu anak itu membentangkan kepada yang ingin membeli tadi dari kain-kain yang berharga 200. Maka Arab dusun itu pun menerima dengan baik dan menyetujuinya, lalu membeli dan terus pergi, sedang kain itu pada tangannya. Di tengah jalan bertemu dengan Yunus dan beliau mengenal kainnya. Seraya bertanya kepada Arab dusun itu, "Berapa saudara beli?" Arab dusun itu menjawab 400. Beliau menjawab, "Tidak sampai melebihi dari 200. Mari kembali supaya aku kembalikan yang lebih." Arab dusun itu menjawab, "Kain ini sama di negeri kami dengan harga 500 dan saya setuju dengan kain ini dengan harga sekian tadi." Lalu Yunus berkata kepada orang Arab dusun itu, "Pergilah. Karena nasihat pada agama itu adalah lebih baik dari dunia dengan isinya." Kemudian orang Arab itu kembali ke toko dan dikembalikan kepadanya uang yang 200 dirham itu. Dan beliau bertengkar dengan anak saudaranya tentang yang tadi itu dan beliau marahi seraya berkata, "Apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Engkau mengambil keuntungan seperti harga itu dan engkau tinggalkan nasihat untuk kaum muslimin." Anak itu menjawab, "Demi Allah, tidak dia ambil kain itu, kecuali dia telah setuju." Yunus menjawab, "Mengapakah tidak kamu rela untuk dia, dengan apa yang engkau rela untuk dirimu sendiri? Dan itu, kalau ada padanya penyembunyian harga dan penipuan, maka itu termasuk dalam pintu kezaliman, dan telah diterangkan dahulu." Dan pada hadits tersebut tipu daya orang yang melepaskan barangnya itu haram. Adalah Zubair bin Uda berkata, "Aku mendapati 18 orang sahabat, tiada seorang pun dari mereka memandang ihsan membeli daging dengan sedirham. Maka tipu daya oleh orang-orang yang melepaskan barang-barangnya itu adalah zalim. Kalau itu terjadi tanpa penipuan maka termasuklah dalam bahagian meninggalkan ihsan. Dan sedikitlah sempurna ini, kecuali dengan ada semacam penipuan dan penyembunyian harga masa itu. Dan sesungguhnya yang semata-mata ihsan ialah apa yang dinukilkan dari Asiri As-Sakati, bahwa beliau membeli satu sukatan buah laus hampir serupa dengan buah delima dengan harga 60 dinar. Beliau menulis pada daftar hariannya 3 dinar keuntungannya, seakan-akan beliau telah berpendapat untuk memperoleh keuntungan setengah dinar pada tiap-tiap 10 dinar pokoknya. Kemudian laus itu sudah berharga 90 dinar. Maka datanglah perantara kepadanya meminta laus. Lalu beliau menjawab, "Ambillah." "Berapa harganya?" tanya perantara, "Agen barang-barang." Beliau menjawab, 63 dinar. Maka agen itu menjawab, "Dan dia termasuk orang yang solih. Harga laus sekarang sudah 90 dinar." Asiri menjawab, "Aku telah mengikatkan suatu ikatan yang tidak akan aku lepaskan, bahwa tidak aku jualkan laus itu, kecuali dengan 63 dinar. Orang perantara itu menjawab, "Dan aku telah berjanji antara aku dan Allah Ta'ala tidak akan menipu seseorang muslim."
Tidak akan aku ambil daripada engkau, kecuali dengan 90 dinar. Dan menurut riwayat itu, agen itu tak jadi membeli dari Asiri dan Asiri tak jadi menjual kepada agen itu. Maka inilah semata-mata ihsan dari kedua pihak. Sesungguhnya disertakan dengan pengetahuan itu akan hakikat makna keadaan yang sebenarnya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir bahwa ia mempunyai beberapa potong kain panjang. Sebahagian dengan harga 5 dan sebahagian lagi dengan harga 10. Maka oleh pesuruhnya dijualnya, waktu dia tidak ada, potongan yang harga 5 dengan harga 10. Kala diketahuinya, maka selalulah dicarinya Arab dusun yang membeli barang itu sepanjang hari, sehingga berjumpa. Lalu beliau berkata kepada yang membeli, sesungguhnya pesuruhku sudah salah. Dijualnya kepadamu potongan yang harganya 5 dengan harga 10. Pembeli itu menjawab, wahai tuan, aku telah setuju yang demikian. Muhammad bin Al-Munkadir menjawab, meskipun kamu rela tetapi aku tidak rela untukmu, kecuali apa yang aku relakan untuk diriku sendiri. Maka pilihlah satu dari 3 perkara. Ada kalanya engkau ambil potongan yang harganya 10 dengan dirhammu itu. Ada kalanya kami kembalikan kepadamu 5 dirham. Dan ada kalanya kamu kembalikan barang kami dan kamu ambil dirhammu kembali. Maka si pembeli itu menjawab, berikanlah kepadaku 5 dirham itu. Lalu dikembalikan kepadanya 5 dirham. Dan Arab dusun itu pergi sambil bertanya dan berkata, siapakah syaikh yang tadi itu? Lalu orang menjawab kepadanya, itulah Muhammad bin Al-Munkadir. Maka Arab dusun itu menyahut, la ilaha illallah. Itulah kiranya orang yang kita minta air di desa-desa apabila kita di musim kemarau. Itulah ihsan, tidak mau ia beruntung dalam 10 kecuali setengah atau 1. Menurut kebiasaan yang berlaku pada barang yang seperti itu pada tempat itu. Dan barang siapa yang merasa puas dengan keuntungan yang sedikit, niscaya banyaklah muamalah, jual beli. Dan memperoleh faedah dari berulang-ulangnya muamalah, perniagaan akan banyak keuntungan. Dan dengan itu terlihatlah keberkatan. Adalah Ali Ra berkeliling di pasar Kufah dengan tongkat pemukul di tangannya, seraya berkata, wahai para saudagar, ambillah yang benar, niscaya kamu selamat. Janganlah kamu menolak keuntungan yang sedikit, maka kamu tidak akan memperoleh keuntungan yang banyak. Ada orang yang menanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, apakah sebabnya maka Tuan menjadi kaya? Abdurrahman bin Auf menjawab, karena 3 perkara, tiada aku menolak keuntungan sekali-kali. Tiada orang yang meminta kepadaku hewan, lalu aku lambatkan menjualnya, dan tidak aku menjual dengan tangguhan pembayaran. Dan ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf menjual 1000 ekor untanya, di mana beliau tidak beruntung kecuali tali pengikatnya, lalu dijualnya tiap-tiap sehelai tali itu dengan sedirham, maka ia beruntung 1000 dirham, dan beruntunglah ia dari perbelanjaannya kepada unta itu untuk sehari 1000 dirham.